Apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 30 September malam menjelang dini hari 1 Oktober itu, penculikan beberapa orang jenderal. Ada 7 orang jenderal yang direncanakan diculik. Yang satu Nasution itu lolos, bisa menyelamatkan diri, dan yang ditangkap itu adalah ajudannya, yaitu Pierre Tendean. Kenapa 7 orang jenderal ini diculik? Karena mereka dianggap oleh pelaku G30S itu adalah mereka ini adalah anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 65 bertepatan dengan Hari Angkatan Perang. Nah, sebelum itu terjadi, maka ke-7 orang itu diculik. Tetapi kenapa yang terjadi penculikan? Mungkin saya bisa bercerita sedikit ya tentang situasi politik pada tahun 65 itu. Situasi politik sangat panas, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi. Situasi politik itu panas karena kekuatan politik saat itu terpusat pada 3 aktor, yaitu Presiden Soekarno, kemudian yang kedua PKI, dan yang ketiga Angkatan Darat. PKI dan Angkatan Darat ini bermusuhan, tetapi mereka itu tidak akan melakukan kudeta dengan mengambil dari Soekarno. Dan yang terjadi itu adalah skenario yang dibuat oleh CIA atau oleh Amerika, yaitu bahwa membuat PKI itu atau unsur dari PKI itu melakukan suatu gerakan terlebih dahulu dan kemudian dipukul oleh Angkatan Darat, dan kemudian secara bertahap Soekarno itu bisa digulingkan. Jadi dengan skema semacam ini itu yang terjadi pada tanggal 30 September malam atau dini hari 1 Oktober tahun 65. Kenapa penculikan itu dilakukan oleh pasukan Cakrawirawa? Hanya 1 kompi dari Cakrawirawa yang terlibat, jadi kurang dari 100 orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Karena ini dalam rangka menyelamatkan Presiden Soekarno, karena dengan cerita tadi ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta dan Presiden kalau begitu harus diselamatkan, diadakan tindakan pendahuluan. Dan gerakan ini percaya kepada dokumen Dewan Jenderal itu, walaupun ternyata kemudian dokumen itu adalah dokumen yang juga tidak otentik. Jadi suasana makin memanas itu juga didorong oleh sakitnya Soekarno, Presiden pada tanggal 4 Agustus tahun 65. Presiden mengalami stroke ringan pada saat itu, walaupun dengan cepat itu bisa pulih, tetapi rumornya Presiden akan meninggal dunia. Dan politik mungkin panas, siapa yang akan menggantikan Soekarno gitu. Di samping itu ada satu isu lagi yang menimbulkan juga memuncaknya ke politik pada saat itu adalah dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist adalah dokumen yang dikirimkan oleh Dubes Inggris kepada Menteri Luar Negeri Inggris, yang di situ menyebutkan istilah Our Local Army Friend. Jadi ada seorang teman di kalangan tentara. Nah, orang tentu bertanya siapa yang teman dari duta besar Inggris ini di kalangan tentara. Jadi kalau begitu ada musuh dalam selimut di kalangan tentara. Jadi situasi itulah yang menyebabkan situasi politik di Indonesia itu menjadi sangat panas, dan terjadi apa yang disebut dengan gerakan mendahului dengan menculik 7 orang jenderal itu untuk dihadapkan kepada Soekarno. Dan mungkin saja mereka dipecat, dan tentunya dengan itu PKI nanti akan mendapat bonus kekuasaan ya, dengan menyelamatkan Soekarno tadi dari kudeta Dewan Jenderal itu. Itu ceritanya secara singkat ya, yang mungkin lebih kurang itu gambaran dari buku John Rosa, yang menurut hemat saya ini versi yang lebih komplit, lebih berdasarkan arsip yang atau dokumen atau wawancara yang sahih, yang menurut hemat saya menyempurnakan teori-teori yang lama, apakah hanya PKI atau ini masalah intern Angkatan Darat ataukah Soekarno, atau ini kudeta merangkak Soeharto, atau ini juga
upaya yang dilakukan oleh CIA. Latar belakang G30 SPKI muncul dalam berbagai versi. Sumber berita dari kumparan.com. Gerakan tanggal 30 September PKI merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan. Momen inilah yang menjadi awal beralihnya tampuk kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, serta perubahan orientasi pemerintah Indonesia. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, menjelang tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota pasukan pengawal Istana Cakrabirawa, memimpin pasukan yang loyal pada PKI untuk mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dalam peristiwa tersebut, 7 perwira militer gugur. Ini merupakan upaya kudeta PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan paham komunis. Ini adalah cerita dari peristiwa G30S versi pemerintah Orde Baru, seperti yang ditulis oleh sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismaik Saleh dalam buku Tragedi Nasional Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia. Setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah, kejadian ini dianggap problematis, termasuk kemungkinan bahwa pelaku G30S PKI tidaklah tunggal. Oleh sebab itu, narasi tentang latar belakang G30S pun cukup beragam. Berikut kami rangkum latar belakang G30S dari berbagai sumber. 1. PKI ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dalam versi ini, PKI dianggap mengarang cerita tentang adanya Dewan Jenderal yang berencana menggulingkan Soekarno. Salah satu petinggi PKI, Syam Kamaruzaman beserta Letkol Untung, mencoba menggagalkan rencana kudeta dengan menculik para perwira tinggi yang diduga tergabung dalam Dewan Jenderal. Maijen Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap para perwira TNI AD dan menumpas pasukan penculik. Beberapa hari kemudian, berita-berita di surat kabar menerangkan bahwa penculikan dan pembunuhan para perwira didalangi oleh PKI. Ada dugaan bahwa PKI sebenarnya berencana untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Oleh sebab itu, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapannya dilakukan lewat Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat, tertanggal 17 September tahun 1966. 2. Konflik internal Angkatan Darat. Ilmuwan asal Amerika Serikat, Benedict Anderson dan Ruth McVeigh mengemukakan bahwa peristiwa G30 SPKI merupakan puncak konflik dalam tubuh Angkatan Darat. Hal ini juga diamini oleh sejarawan Harold Krug. Menjelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat pecah menjadi 2 faksi. Keduanya sama-sama anti-PKI, namun berbeda pendapat dalam menyikapi Presiden Soekarno. Faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno dipimpin oleh Letjen TNI Ahmad Yani. Mereka menentang kebijakan Soekarno tentang konsep persatuan nasional-nasionalis, agama, dan komunis, karena PKI termasuk di dalamnya. Namun, apapun yang menjadi keputusan Soekarno sebagai Panglima tertinggi TNI dan pemimpin besar revolusi saat itu, tetap dipatuhi sedangkan faksi kanan yang di dalamnya terdapat Jenderal Nasution dan Maijen Soeharto, menentang kebijakan Ahmad Yani yang lebih condong kepada Soekarno. Faksi kanan juga menganggap PKI sebagai ancaman, sehingga harus diredam. Peristiwa G30 SPKI yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta, sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama faksi tengah, guna melapangkan jalan perebutan kekuasaan oleh faksi kanan. Letkol Untung, melalui stasiun radio RRI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 mengumumkan bahwa penculikan yang ia lakukan adalah untuk mencegah terjadinya kudeta terhadap Soekarno. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Letkol Untung dekat dengan Soeharto. Ia merupakan mantan anak buah Soeharto. Ketika divonis hukuman mati karena keterlibatannya dalam G30 SPKI, Untung selalu yakin akan diselamatkan Soeharto, namun pada akhirnya ia tetap dieksekusi. 3. Keterlibatan Amerika Serikat. Versi lain menyatakan
ada keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat CIA dalam penumpasan PKI. Maklum, saat itu Amerika Serikat sedang terlibat dalam Perang Dingin. Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Apalagi, saat itu PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Menurut David T. Johnson dalam buku Indonesia 1965, The Role of the U.S. Embassy, Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi untuk mengendalikan situasi politik di Indonesia. Opsinya adalah membiarkan saja, membujuk Soekarno mengubah kebijakan, menyingkirkan Soekarno, mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan, menghancurkan kekuatan PKI, dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Soekarno. Dalam dokumen politik luar negeri Amerika Serikat tahun 1964 sampai tahun 1968, terdapat dokumen yang berisi informasi bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah kepada Komite Aksi Pengganyangan Gestapo melalui perantara Adam Malik untuk mendukung penumpasan PKI melalui skenario G30S.